Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Gubernur NTB sempat diwarnai kericuhan. Santriwati salah satu ponpes di Lombok Barat meninggal dunia. Informasi Anda hari ini bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Berita utama kami hari ini pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Gubernur NTB sempat diwarnai kericuhan saat pengunjuk rasa menerobos blokade aparat yang berjaga. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat NTB untuk Gili Tramena terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang tengah berjaga. Masa aksi kesal lantaran keinginannya untuk bertemu langsung PJ Gubernur NTB tidak digubris. Masa aksi menuntut untuk bertemu langsung dengan PJ Gubernur NTB yang baru dilantik untuk membahas permasalahan air bersih di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kami percaya dengan hadirnya PJ Gubernur NTB yang terbaru ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Terutama yang kami angkat sekarang ini adalah terkait dengan Gili, keadaan krisis air yang ada di Gili Meno, sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 1 bulan lebih, ya sekitar 1,5 bulan masyarakat Gili Meno tidak mendapatkan air bersih. Ditambahkan, Yudiatna masa aksi menuntut untuk bertemu langsung dengan PJ Gubernur lantaran ingin mendengar langsung komitmen PJ Gubernur beserta jajarannya dalam menuntaskan permasalahan air di Gili Tramena. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, santriwati salah satu ponpes di Lombok Barat yang diduga jadi korban penganiayaan meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Sujono Selong, Lombok Timur. Guna penyelidikan, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah asal NTT yang diduga menjadi korban penganiayaan sesama santriwati dikabarkan meninggal dunia. Korban mengembuskan nafas terakhir Sabtu kemarin di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujono Selong, Lombok Timur. Sebelum meninggal, korban NI sudah kritis selama 16 hari melewati masa kritisnya di RSUD Raden Sujono Selong, Lombok Timur dengan alat-alat ventilator. NI dirawat di RSUD Dr. Raden Sujono Selong, Lombok Timur setelah sebelumnya dilarikan ke salah satu poliklinik dan puskesmas yang ada di Lombok Timur. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Imade Yogi Purusa Utama menjelaskan saat ini tengah menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk dicocokkan dengan hasil CT scan, visum, dan rekam medik korban sehingga bisa disimpulkan serta dipelajari oleh penyidik dan dokter forensik. Pukul 18.00 otopsi jenazah santriwati berinisial A, bahwasanya pelaksanaan itu berjalan normal selama 3 jam mulai 15.00. Alhasil kami masih menunggu nantinya hasil visum yang tertulis dari pihak kedokteran. Pasca otopsi, jenazah NI langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Ende, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pihak pondok pesantren juga membuka seluas-luasnya penyidikan untuk membuka persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Kendati pihak ponpes tegas membantah adanya penganiayaan yang dilakukan di dalam areal ponpes. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, otak pelaku penyerangan terhadap warga Montong Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat akhirnya berhasil dibekuk polisi. Dan proses penangkapan terduga pelaku berlangsung dramatis.
Polres Lombok Barat akhirnya berhasil meringkus LM alias AM yang disinyalir menjadi tersangka utama dalam kasus keributan di Montong Buwu, Meninting pada 10 Mei lalu. Sebelumnya ada 2 tersangka lain yang juga sudah lebih dulu diamankan. Penangkapan terduga pelaku LM di Selong Belanak, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan petugas namun berhasil diamankan. Tersangka LM alias AM ditangkap berdasarkan bukti-bukti kuat termasuk rekaman video dan barang bukti lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menegaskan penangkapan terduga pelaku setelah dilakukan serangkaian penyelidikan secara intensif dan berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Terkait penangkapan tersangka yang keempat, itu kami lakukan, kami tangkap pada hari Kamis tanggal, dan kami ikuti, kami tunggu pada hari Kamis itulah pukul 11 kami ikuti sampai ke Selong Belanak. Nah, di sanalah baru kami tangkap yang bersangkutan. Jadi peran pelaku inisial LM ini adalah yang melakukan 170 atau 351 penganiayaan kepada korban saudara Mali. Ya, jadi dia melakukan penusukan. Tersangka LM alias AM kini telah ditahan di Polres Lombok Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain terduga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yakni flash disk berisi rekaman video kejadian, sarung keris, dam truk, sepeda motor, gerobak pedagang, jam tangan milik tersangka. Terduga pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 sampai 12 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Sejumlah jamaah haji lansia nyaris pingsan saat tiba di Bandara Lombok. Sementara itu, 2 orang jemaah lansia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setibanya di Bandara Lombok, sejumlah jamaah haji lansia dari kelompok penerbangan atau Kloter 5 Embarkasi Lombok digotong petugas saat turun dari pesawat menggunakan kursi roda. Jamaah lansia ini terlihat kelelahan, bahkan 1-2 orang jamaah nyaris pingsan. 2 orang jamaah pun langsung dibawa menuju mobil ambulan untuk menjalani pemeriksaan, namun tak lama 2 orang jamaah langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Selain 2 orang ini, 2 jamaah lansia lainnya juga terpaksa tertunda kepulangannya lantaran sakit. Karena selama ini sudah kita berjuang dari sana supaya kita bisa menjadi haji yang mabrur, itu kita tidak gampang loh gitu. Apalagi yang di Armusnanya itu, ya Allah, benar-benar kita digotong ya. Butuh tenaga banget, mental juga diuji di sana. Benar-benar udah. Dari jumlah jamaah haji yang sebelumnya berangkat sekitar 393 orang, yang pulang berjumlah 391 orang. Waktu berangkat jumlah semuanya 393. Ada 2 orang yang tertinggal di Mekah karena alasan sakit. Kalau bahasa operasional kita di haji namanya tanazul. Tanazul itu yaitu kepulangannya diperlambat, digabung dengan kloter berikutnya karena alasan kesehatan. Selanjutnya, jamaah haji dibawa menuju ke Asrama Haji Mataram untuk diterima oleh Kemenak Nusa Tenggara Barat dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di tengah krisis air akibat kekeringan, petani tembakau di Desa Pena, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur terpaksa menggunakan es batu untuk bercocok tanam. Seorang petani tembakau di Desa Pena, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur ini memikul balok es tengah sawah untuk mengairi tanaman tembakaunya. Es batu dipecah menjadi bagian kecil dan dimasukkan ke lubang tanam bibit tembakau. Para petani tembakau di desa ini terpaksa menggunakan es batu untuk mulai bercocok tanam karena krisis air akibat kekeringan yang melanda wilayah ini. Tak hanya menggunakan es batu, para petani terpaksa membeli air seharga Rp170.000 sampai Rp200.000 per tangki untuk mengairi sawah mereka. Krisis air ini mengakibatkan banyak petani tidak bisa menanam tembakau karena tidak mampu mengatasi mahalnya biaya produksi.
Berapa es balok dibutuhkan? 200 balok. 200 balok untuk berapa hektar itu? Segede ya, 27. 27 arah. Pakai nanam tembakau ini pakai apa, Pak? Pakai es balok ini, Pak. Kenapa pakai es balok? Ya karena kekurangan air. Sudah berapa lama? Sudah untuk tahun ini saja. Tahun ini. Iya. Kekeringan begini. Udah 3 bulan baru mulai kekeringan. Terus dari musim padi aja gagal panen sebagian. Sekarang musim tembakau. Musim tembakau, tambah lagi. Para petani berharap pemerintah bisa turun memberikan bantuan dan solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan yang setiap tahun melanda wilayah mereka. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Umat Buddha Kabupaten Lombok Utara gelar Dharma Santi Waisak 2024 di lapangan Tanjung pada Minggu 30 Juni 2024. Ribuan umat Buddha dari Pulau Lombok dan Kota Mataram hadiri Dharma Santi Waisak 2024 di lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada hari Minggu kemarin. Panitia Dharma Santi Waisak 2024 Kabupaten Lombok Utara, Sutranto, mengatakan kehadiran Trisuci Waisak 2568 BE atau Buddhist Era 2024 menjadi sebuah momentum bagi umat Buddha Kabupaten Lombok Utara untuk semakin memperkuat tali persaudaraan, kerukunan, dan sinergi antar sesama, sehingga impian untuk menciptakan ketentraman serta kesejahteraan menjadi sebuah kenyataan yang dapat diraih. Di tahun 2024 ini, umat Buddha Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram bersama segenap komponen umat Buddha di tanah air telah menetapkan tema Waisak Nasional, yaitu kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia. Kebersamaan, kerukunan ini harus terpelihara. Ini terbukti bahwa dua majelis besar yang ada di Kabupaten Lombok Utara saat ini bersama-sama berkumpul melaksanakan perayaan Dharma Santi Waisak yang ke-2568 pada tahun ini. Menyadari bahwa bagaimana kita menghayati hakikat keberagaman dalam kebinekaan dan kemudian mekanisme menjadi satu kesatuan di mana kehidupan kita bisa bersama-sama maju dan berkembang. Bupati Lombok Utara Johan Samsu dalam sambutannya menyampaikan selamat Hari Waisak 2568 BE 2024 kepada umat Buddha Kabupaten Lombok Utara dan mengungkapkan rasa bahagianya karena rasa nasionalisme serta kebersamaan masyarakat Tio Tata Tunak terjaga dengan baik. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Warga di sekitar sirkuit Selaparang menonton perhelatan MXGP 2024 dari balik pagar karena tidak memiliki tiket. Perhelatan MXGP 2024 di X Bandara menarik perhatian warga sekitar yang ingin turut menyaksikan laga balap motor cross internasional tersebut. Warga yang tidak memiliki tiket memilih untuk menyaksikan dari balik pagar besi milik Angkasa Pura. Meski tidak mengenal pembalapnya, warga mengaku cukup menikmati ajang balap MXGP. Kenapa Pak nonton lewat sini Pak? Tapi memang biasa di sini Pak. Tahu acara ini dari mana Pak? Oh, sudah dari dulu. Tapi senang Pak nonton ini Pak? Senang. Seru ya? Kenal nggak Pak pembalapnya? Nggak kenal. Kalau disebut-sebut kenal. Berbeda dengan hegemoni MXGP, pelaksanaan kualifikasi hari pertama justru terpantau sepi, hanya beberapa penonton terlihat menyaksikan MXGP. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembalap asal tim Red Bull Gas-Gas George Prado menempati posisi pertama pada seri pertama MXGP Lombok dengan catatan waktu 22 menit 25,47 detik. Pembalap asal tim Red Bull Gas-Gas George Prado berhasil merebut posisi podium pertama setelah sebelumnya meraih garis finish dengan catatan waktu 22 menit 25 detik. Disusul oleh Jeffrey Herlings asal tim Red Bull KTM Factory Racing dengan waktu 25 menit 22 detik.
Lalu di posisi ketiga berhasil diraih oleh pembalap asal Belanda, Kelvin Vlaanderen, yang merupakan tim Monster Energi Yamaha Factory. Meski berhasil meraih podium utama, Jorge Prado mengaku tidak menyangka berhasil meraih kemenangan di sirkuit Lombok lantaran berbagai faktor yang baru ditemuinya di sirkuit Selaparang. Track was very rough. Also, the conditions were easier. Also, the weather, just everything was heavy. Happy with victory. Sedangkan pada race MX2 dijuarai oleh Kay De Wolf, pembalap asal tim Nissan Husqvarna Vector, disusul Andrea Adamo asal tim Red Bull Factory KTM di posisi kedua. Kemudian di posisi ketiga disusul oleh Lucas Konen, rekan setim Kay Wolf. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Objek wisata Aranka Tempasan di Pringgesila, Lombok Timur bisa menjadi pilihan untuk mengisi masa liburan Anda bersama keluarga. Para wisatawan disuguhkan pemandangan alam dengan hamparan sawah dan aliran sungai Tempasan dari Gunung Rinjani. Inilah Aranka Tempasan di Pringgesila, Lombok Timur. Lokasinya sekitar 16 km dari pusat kota Kabupaten Lombok Timur atau sekitar 25 sampai 30 menit perjalanan dari pusat kota. Tempat ini cocok bagi Anda yang sudah bosan berlibur di pantai atau mal. Tempatnya adem, sepi, jauh dari kebisingan dan banyak pohon rindang menjadikan kawasan ini terlihat hijau. Aranka menyuguhkan pemandangan unik perdesaan, konstruksi bangunan klasik dengan bahan bambu dan kayu, penginapan beragam menu kuliner, tempat nongkrong sambil swafoto, dan taman yang luas sebagai lokasi camping ground. Di sudut timur, wisatawan dimanjakan dengan hamparan sawah dan suara gemercik aliran sungai Tempasan dari Gunung Rinjani yang menjadi favorit wisatawan untuk berendam. Aranka Tempasan tak pernah sepi pengunjung, selalu ramai dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Wisman biasanya singgah ke Aranka menikmati kuliner dan pesona sungai Tempasan. Kesan pertama kali datang ke sini tuh pas lihat pemandangannya bagus, terus juga tempatnya yang adem, makanannya yang enak, terus luas juga, banyak menu makanannya. Terus pelayanannya yang ramah-ramah. Nah, bagi Anda yang masih bingung mencari lokasi berlibur, Aranka Tempasan di Pringgesila, Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.